baca-baca ini apa nih? Ini teroris yang ngebom gereja-gereja itu agamanya apa? Iya, ada yang beberapa Islam, tapi penjajah di Indonesia ini dulu Kristen agamanya. Penjajah sama yang menginkuisisi 600 tahun tuh Kristen Katolik, yang melakukan apa namanya, membunuh orang-orang Yahudi di Jerman tuh orang Kristen. Terus yang mengasimilasi paksa orang di Kanada orang Kristen. Terus yang melakukan menghabisi menggenosida orang-orang aborigin orang Kristen. Terus yang membunuh orang-orang suku Indian orang Kristen. Iya sih, yang membom gereja itu ada orang Islam beberapa, iya, tapi nggak semua. Contoh, yang ngebom Hiroshima Nagasaki orang Kristen. Ya, emang agak beda levelnya kejahatan Kristen ini kok berkumpul jamaah ya. Coba-coba ya, ini rungkat nggak ya? Yang membunuh perawat, yang membunuh bidan, yang membunuh guru-guru di Papua itu KKB orang Kristen. Enggak, orang Kristen KKB itu, bukan iya, orang Islam. Kristen. Jadi memang begitu. Silakan Kristo Kristen, ini ada guru saya Uniripa. Silakan Guru kalau sama Uniripa Anda ya, open cam dulu. Kakak Kristo tadi, Kakak Kristo open cam. Sekarang harus open cam. Ini ada narasumber yang saya sangat kagumi. Silakan Kakak Kristo. Nah, kita besarkan dulu Kristo sama Uniripa. Kita besarkan. Kristo jangan Silakan. pakai lipstik atuh Nah, Kristo dari Papua ini. Ya, benar ya? Kristo, kamu dari Papua kan, Kristo? Dari Papua apa NTT? Dari mana Saya kamu? dari Ambon aku. Oh, Di Ambon itu orangnya orang-orang kulit hitam atau kulit putih di situ banyak? Iya. Kalau kulit hitam sekali kan dari Papua. Kalau orang Ambon itu kulit kayak kulit terlalu hitam. Orang manis. Sebelum kita diskusi, saya punya saran sama kamu ya. Kamu beli buku yang ditulis oleh Dr. Uli Kozo ini. Di sini ditulis para penginjil Jerman itu mengatakan bahwa orang-orang berkulit hitam itu orang-orang berdosa, makin hitam kulitnya makin berdosa dia. Supaya kamu nanti bisa sebarkan kepada saudaramu di Papua, suruh putihkan kulit mereka biar nggak berdosa mereka lagi ya. Minum kolagen. Ini yang bilang ini penginjil-penginjil Jerman, namanya Van Hoden sama De Fabri. Dia petinggi RMG. RMG itu adalah lembaga misionaris yang dibangun di Jerman. Bukunya di sini nih. Aku cuma ngasih tahu. Nggak, maksudnya biar kamu nanti. Tapi harusnya begini. Kalau misalnya demikian, sekarang begini. Apakah kalau seseorang yang baru lahir, yang berkulit hitam, apakah dia berdosa? Kan tidak. Jangan sama saya. Jangan sama saya. Loh, jangankan berkulit hitam baru lahir. Berkulit putih aja di Kristen berdosa kok. Kamu nggak tahu itu, Dek Kristo? Menurut orang Kristen, jangankan kamu berkulit hitam, bayi yang baru lahir itu semuanya sudah berdosa, adekku sayang. Kristo, ganteng. Kristo, ganteng. Kemana, Dek? Adek. Adek, kemana, Adek? Adek, kemana, Adek? Dek. Oh, Dek. Kristo. Oh, lagi ambil Bible. Itu yang diajarkan kamu menghina orang. Oh, saya nggak diajarin menghina orang. Saya ngasih tahu ada ajaran yang menghina orang, ajaran dari Kristen. Siapa yang bawa? Van Hoden sama Fabri. Siapa mereka? Penginjil dari Jerman. Mereka yang bilang bahwa orang kulit hitam itu adalah orang-orang berdosa. Kemana Kristo? Jangan masuk rim iblis, Bang Kristo. Tina Silaban. Yang iblis itu adalah orang-orang yang membenarkan pembunuhan lalu mengatakan bahwa yang membunuh itu adalah umat pilihan Tuhan. Nah, yang menginginkan kematian Yesus itu iblis. Bapaknya adalah iblis dalam Yohanes pasal 8. Baca baik-baik. Dalam Yeskiel pasal 13 nomor 4. Kenapa nabi-nabi Israel dibilang anjing? Coba, aku mau tanya sama orang Kristen nih. Nih, coba. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel tuh. Kalian ngapain bela-bela? Ini seperti anjing hutan loh. Di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu Israel. Ngeri ya? Berapa itu tadi? Ya, Yeskiel berapa? Hah? Tengok tuh orang Kristen tuh ngancam-ngancam. Rifa, awas kamu di Papua dibantai katanya kan. Emang bener berarti. Berarti bener lah kata penginjil Jerman itu ya. Kata-kata penginjil Jerman itu ya, orang kulit hitam itu. Nih aku bacakan ya. Nih, kata si Arvinus, dia orang Papua kayaknya. Dia pengen ngebantai keluarga aku katanya, orang kaumku katanya. Ini mari kita lihat. Berarti benar berarti. Berarti betul kata orang-orang yang ini nih. Nah,
Rohden mengatakan interpretasinya dengan paham rasisme yang mengidentifikasikan 5 ras menurut warna kulit. Putih, kuning, merah, coklat, dan hitam. Menurut Rohden, warna kulit keturunan Nabi Nuh ditentukan oleh derajat dosa yang dipikulnya. Semakin berdosa sebuah bangsa, semakin berubah bentuk warna kulitnya, semakin hitam warna kulit sebuah bangsa, semakin berdosa bangsa itu. Tuh. Kata Rohden di buku ini, ya. Ngeri tuh. Ternyata benar kata orang-orang itu, ya. Tuh. Betul. Lapor Komnas HAM kalian biar kalian tahu bagaimana pemikiran orang-orang rasis. Gimana mau melapor orangnya udah mati semua kok. Ini kan orang penginjil-penginjil Jerman udah pada meninggal. Tapi ajaran ini diajarkan di sekolah misionaris. Apakah masih mengakar nih? Nih dengar ya. Nih di halaman ke-62-nya tuh. Baca ya. Kalau kita berhadapan dengan seorang negro berkulit hitam, pekat, berambut keriting, dengan kepala gepeng, berdahi rendah, sementara bagian belakang kepala dan bagian bawah muka terlalu besar, dengan bibir lebar dan hidung pesek, kalau kita memperhatikan betapa ia tidak mampu menahan birahinya, lalu tenggelam dalam ketidakpedulian, lamban, tidak mengindahkan apa-apa, acuh tak acuh terhadap siksaan, maka kita mendapat kesan ini bukan hanya manusia purba yang menjadi rusak oleh dosa. Disinilah terbenam sebuah rahasia yang belum tercatat dalam sejarah manusia. Itu kata Fabri tuh. Tuh ya. Makanya aku bilang, ngeri loh. Kristo, tadi apa kamu bilang, Dek? Ganteng, tadi bilang apa? Open cam, Dek. Buka cam, Dek. Buka Biar cam, kita Dek. diskusi bagus-bagus, Dek. Ya kakak. Dek, jangan pakai lipstick lah, Dek. Kamu cowok. Enggak, dia pakai efek dia. Efek. Yaudahlah, Pakai yaudahlah. efek. Tapi nggak apa-apa jadi cantik itu, Dek. Dek, jadi cantik itu kamu, Dek. Iya, yang tadi kita katakan itu dari perkataan itu ya. Intinya dia itu bukan Tuhan, dia tidak punya kuasa. Artinya dia mengatakan demikian, kita harus tidak mempercayai itu karena dia itu bukan Tuhan. Hanya satu-satunya Tuhan yang mengatakan itu baru kita percaya. Loh, Yesus juga bilang begitu kok. Perempuan di luar perempuan di luar orang Yahudi itu anjing malahan. Kasih nih ayatnya nih. Nih, aku kasih ayatnya nih. Di berapa di kitab mana itu, Kak? Matius 15 Teman-teman, 26. maaf ya. Matius 15 nomor 26. 26. Ya, bentar ya. Matius 15. Tapi tadi menarik ada perkataan kamu adikku Kristo. Tadi kamu bilang sempat ini membuat Uni tertarik ini perkataan. Kalau ada bayi yang lahir dengan kulit hitam, apakah mereka berdosa? Gitu kan tadi kamu bilang? Iya kan, kenapa sampai saya mengatakan demikian? Kan kakak mengatakan bahwa Iya, saya paham. itu berdosa, makanya saya mengatakan. Bukan saya yang bilang, Kristo. Saya mengutip perkataan orang-orang yang membawa agama Kristen yang adalah penginjil-penginjil dari Jerman yang ke Indonesia ini namanya Van Hoden dan Fabri. Mereka itu adalah petinggi-petinggi dari lembaga misionaris Kristen, Dek. Ideologi itu yang mereka bawa, ideologi rasisme. Ya, dia tidak Iya, mempercayai taruhlah mereka salah ya. Sekarang saya tanya sama Adek, menurut Adek, bayi-bayi itu berdosa nggak? bayi-bayi. Iya. Mereka tidak berdosa, mereka tidak berdosa. Nah, kalau gitu, dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Itu dosa waris. Dosa waris itu dosa seperti apa? Coba jelaskan, dosa waris itu dosa apa? Ya kan kami kan berasal dari keturunan Adam ya, iya kan? Nah, jadi setiap keturunan Adam berdosa semua? Tapi tidak, itu sudah namanya sudah ditebus ya, sudah ditebus oleh. Sebelum ditebus berdosa nggak keturunan Adam semua? Berdosa karena sudah. Ya udah berarti tadi kamu bilang bayi-bayi nggak berdosa, sekarang jadi berdosa, mana yang betul nih? Bayi-bayi sebelum ditebus Yesus itu berdosa atau enggak? Ya karena sudah ditebus ya, karena sudah ditebus. Oh berarti bayi zaman dulu berdosa, bayi zaman setelah ditebus nggak berdosa gitu? Kan bayi zaman sekarang kan sudah tidak. Iya, bayi zaman sekarang nggak berdosa lagi, tapi bayi zaman dulu berdosa, tapi sama-sama bayi. Ya sama-sama bayi tapi sudah berbeda. Oh beda, jadi berbeda. bayi zaman dulu berdosa, tapi bayi zaman sekarang tidak berdosa lagi. Bagaimana pendapat kamu tentang bayi zaman dulu yang berdosa itu? Sama-sama Ya. bayi kan? Ini bayi yang zaman dulu itu berbicara mengenai ini kedatangan yang Yesus ini ya, sebelum kedatangan Yesus. Saya lagi nggak bertanya tentang Yesus datang atau tidak datang. Fokus. Coba, kamu tahu tak konsepsi pemikiran? Kamu mengatakan bahwa bayi-bayi itu tidak mungkin berdosa. Itu pemikiran brilian dari naluri manusia. Karena memang hakikatnya manusia itu hanya dikatakan dalam Islam. Dalam riwayat hadis, fitrahnya manusia itu lahirnya Islam, artinya tidak berdosa. Justru doktrin di agama Anda yang Kristen itu percaya seluruh manusia telah berdosa termasuk bayi. Lalu Anda sebagai orang Kristen kenapa meruntuhkan doktrin iman Anda sendiri, adekku? Iya, artinya dalam itu dosa waris aja, bayi-bayi itu dosa waris aja begitu.
Tapi berdosa bayi itu. Iya, cuman yang sudah ditebus oleh Tuhan, makanya disebut dosa waris Berarti saja. kalau bayinya orang Islam, bayinya orang Hindu mati umur 1 hari masuk neraka. Tidak masuk neraka, karena sudah ditebus. Kan belum dibaptis atas nama Yesus. Berarti kami kalau belum dibaptis tetap ditebus dosa kami. Ya. Iya kan, waktu itu kan Yesus mengajarkan tentang baptis. Ya. Dia Sebentar, mengatakan, brother, jangan lari-lari. Coba jangan lari-lari. Bayi orang Kristen masuk surga karena mamanya dibaptis. Bayinya orang Islam belum dibaptis, lalu meninggal di seminggu atau 2 hari, masuk surga apa masuk neraka? masuk surga aja, Pak. Masuk surga. Jadi dosa asal itu udah gak ada lagi. Kan sudah ditebus kan aku udah bilang. Iya, berarti bayi semua manusia itu udah gak punya dosa asal lagi ketika Yesus mati. Punya, tapi dosa waris. Tapi dosa Upah waris itu dosa adalah maut. Tahu dalil itu? Siapapun yang berdosa itu hukumannya maut. Maka ketika kamu sudah katakan bayi berdosa, bayi itu kalau mati dalam usia sehari, seminggu, 2 minggu, itu matinya masuk neraka karena upah dosa adalah maut. begini. Tapi sudah ditebus oleh Sang Kristus ini. Iya Sudah kan, yang ditebus Yesus itu seluruh manusia bayi atau hanya Kristen saja? seluruh umat manusia kan begitu. Oh, berarti Yonatan Nandar walaupun gak Kristen tetap masuk surga gitu? Ya kalau dia beriman. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Ini saya bingung ini nih, Kristen ini ngomong apa? Itu Yesus itu menebus orang Kristen aja atau menebus seluruh manusia? Ini begini, kalau ini kan perkataan kakak begini. Apakah kakak Yonatan ini apakah masuk surga kalau belum dibaptis? Artinya dia hanya kalau dia beriman, karena iman mengatakan. Ya berarti kan tidak menebus semua orang Yesus itu. Kamu ini gimana? Cobalah, cobalah jadi orang itu berpikir sebelum bicara. Sebelum kamu banyak bicara, berpikir dulu, renungkan dulu. Tadi saya bilang ada dosa waris, dosa asal. Artinya semua manusia itu memiliki dosa. Maka kalau ada bayi-bayi yang tidak menyembah kepada Yesus, tidak dibaptis atas nama Yesus, mereka adalah bayi-bayi berdosa. Maka bayi-bayi ini kalau mati umur 1 hari, apakah masuk surga, masuk neraka? Kamu bilang masuk surga. Kenapa? Karena Yesus telah menebus. Berarti dengan begitu kamu mengatakan Yesus menebus semua manusia tanpa perlu jadi Kristen. Perhatikan, kamu kuliah nggak? Saya bingung, kamu kuliah? Begini, Nggak, bentar dulu. Saya nggak mau mempermalukan orang di sini. Saya tanya, kamu kuliah atau tidak? Ya saya tidak kuliah, kenapa? Yaudah, kalau gitu kamu tanya aja ya. Kalau kamu tidak mengerti, maaf, saya tidak mau merendahkan kamu. Begini, artinya gini, zolim itu adalah gini loh dalam Islam. Saya jahat. Saya tahu kamu tidak sekolah, tapi saya ajar kamu, saya debat kamu masalah matematika. Itu namanya saya zolim. Saya tidak boleh begitu. Jadi kalau kamu tidak mengetahui apa-apa tentang agamamu, mending kamu tanya saja agama saya ya. Saya nggak boleh zolim kok. Ya, coba kita maju lagi. Nggak maju, kamu nggak boleh diskusi karena kamu udah mengakui kamu nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah. Kamu tanya aja tentang agama Islam ya. Dan kamu tidak perlu membantah karena kamu nggak tahu apa-apa ya. Kamu di sini belajar aja tentang Islam. Pertanyaan pertama, saya nggak mau merendahkan manusia. Saya mau bertanya, kan ibu kan sebagai maha tahu nih ya. Sekarang saya bertanya, Enggak. Saya tidak pernah mengatakan saya maha tahu. Yang maha tahu itu hanya Allah. Saya hanya tahu walaupun sedikit. Jadi pertama jangan pelintir ya. Kedua jangan memframing. Saya tidak pernah bilang dari tadi saya maha tahu. Saya hanya bilang saya sedikit tahu karena saya belajar. Jadi kalau tentang Islam saya belajar, tentang Kristen pun saya belajar. Jadi sabar, brother. Di sini itu kamu dapat edukasi. Di sini kita tidak sedang memperdebatkan sesuatu yang nggak penting, ya. Kamu tidak perlu berdebat dengan saya karena mohon maaf, kamu tidak banyak mengerti tentang imanmu. Kasihan nanti. Kamu debat sama saya hancur nanti. Ya, begini ya, Kang. Orang kuliah belum tentu tahu dan orang yang tidak kuliah belum tentu tahu. Sedangkan orang kuliah aja belum tentu tahu, apalagi nggak kuliah. Begini kan kita berbicara mengenai agama ini ya, topik ini. Orang yang sebelum kuliah bukan berarti dia tidak belajar. Makanya orang yang sudah kuliah aja belum tentu paham tentang agamanya, apalagi kamu yang nggak pernah belajar. Astaga. Digegen pressing balik KO tuh. Kalau kita berbicara mengenai orang kuliah, kita berbicara ada berbagai macam pelajaran yang dia dapat. Kita bicara konteks teologi. Saya tanya, kamu belajar teologi nggak? Kita berbicara mengenai agama ya.
Saya teologi, akan teologi aja itu tentang teos dan logos. Teos dan logos artinya ilmu tentang Tuhan. Itu aja kamu nggak paham. Gimana saya mau diskusi sama kamu? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Saya tanya, kamu belajar teologi enggak? Enggak. Ya, saya belajar mengenai saya tidak tentang Oke, tunggal. kamu belajar teologi di mana? Tunggal. Hah? Ini artinya begini. Jangan begitu dulu. Saya mau kita di sini. Bentar dulu. Walabu, diam dulu lah Walabu. Geli kali aku nengok gigimu itu. Walabu, mute dulu. Yonatan Daran, mute dulu Walabu. Ya. Gini, Kristo. Kalau kamu tidak pernah belajar, lalu tiba-tiba kamu berani mendebat kami sama saja mempermalukanmu, adekku. Makanya karena kamu tidak mengerti apa-apa, lebih baik kamu tanya Islam aja. Kenapa? Kami lebih baik memberikan pemahaman tentang Islam. Aduh, Wak Labu kau udah tua loh, Wak Labu kau udah senior loh, debater senior loh, tapi kelakuan kayak bocil, nggak tahu malu. Orang lagi ngomong nanti lah Wak Labu. Jangan mempermalukan dirimu. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Diamlah dulu, ya. Jadi intinya Kristo, kamu fokus ke saya. Ini kita lagi bicara agama loh. Kamu di sini boleh diskusi sama saya. Kalau kamu punya kredibilitas dan data, bisa tunjukkan itu ke saya. Kalau tidak, bertanya saja. Oke. Kredibilitas kamu sebagai apa, Kristo? Apa? Kredibilitas kamu sebagai apa? Sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya. Oke. Ya. Bagaimana cara kamu menentukan mana yang benar, mana yang tidak benar? Metodenya bagaimana? Ya, pedomannya sebagai ini, Alkitab ini sebagai pedoman. Oke, berarti kita baik, berarti kamu memaksa kamu diskusi sama saya ya, teman-teman, bukan saya yang merendahkan dia ya. Oke. Kita gunakan ayat kitab suci dalam bicara ya. Tidak boleh tanpa ayat, oke? Ya. Oke, apa tema yang mau kamu diskusikan sama saya? Ya, Yesus Konsep itu ketuhanan. Oke, Yesus itu konsep ketuhanan. Oke. 2 menit sama saya ya, waktunya ya. Ya, siap. Oke. Silahkan kamu jelaskan ke saya definisi konsep ketuhanan, etimologi, terminologi dan esensi yang kamu pahami dalam agamamu sebagai orang percaya. Pakai data, silakan. Iya, artinya kalau kita berbicara mengenai ketuhanan yang sudah dibicarakan yang sudah dikatakan oleh Yesus ya, sebagaimana Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu 3 tapi tetap satu. Di mana dikatakan itu? Bawa ayat. Katanya tadi pakai kitab suci kebenaran itu. Ya, bentar ya. Bang Yonatan Nandar, aku mau salat zuhur dulu di sini. Minta tolong dong, dia bawa ayat aku dan Bapak Bapak Putra Roh Kudus itu ya. Tolong Bang Yonatan Nandar, aku titip sama Bang Yonatan Nandar, minta ayat sama si Kristo bahwa ada pernyataan eksplisit dalam kitabnya sebagai panduan berkeyakinan yang benar. Ada Bapa sebagai Tuhan, ada Roh Kudus sebagai Tuhan, ada Anak sebagai Tuhan, dan mereka ketiganya satu. Dalilnya minta ya, kalau nggak ada suruh dia nanya aja, karena aku sholat zuhur dulu. Ya boleh cari dulu ya datanya ya. Bentar. Ya boleh. Silakan dicari dulu. Ya, Matius 18 ayat berapa nih? Bentar. Tadi pertanyaan Uniripa apa? Pertanyaan Uniripa. Pertanyaan Uniripa tadi apa? Ya, yang mana saya bilang bahwa ketika kita berbicara mengenai konteks ketuhanan, yang mana saya sudah jelaskan. Bukan konteks, konsep ketuhanan. Di mana di dalam ajaran Kristen kalau Tuhan itu tadi kamu bilang Tritunggal kan? Di mana ayat Tritunggal di dalam Bible-mu itu yang tadi ditanyakan Uniripa? Kan konsep ketuhananmu Tritunggal betul? Apa Wanes kamu? Apa Triteos? Kamu Tritunggal apa Wanes saya tanya? Tritunggal. Tritunggal. Coba cari dulu ayat Tritunggal di dalam Injil, di dalam Perjanjian Baru, coba ya. Coba kamu cari. Ya, ada. Di mana? Matius 28 ayat 19. Coba dibaca Matius 28 ayat 19. Ya, di sini saya punya satu Alkitab, bentar saya boleh. buka dulu di. Boleh. Dah, kamu googling dulu boleh, kamu buka Alkitab dulu boleh, silakan. Di mana Tritunggal ada di dalam Injil.
di mana Tritunggal ada di dalam perjanjian baru, boleh? Iya, Tritunggal kan mengajarkan Iya, tentang iya, Bapa. dicari dulu udah. Iya, saya tahu, makanya dicari coba. Dicari dulu, nanti setelah dicari baru kamu bicara. Saya tunggu, tenang, saya nggak bakal ngeburu-buru kamu kok. Coba. Ya ini udah. Coba di mana? Mana itu? Bentar ya. Iya, dari tadi sebentar-sebentar aja. Tidak, ya. Terus udah. Iya, tunjukkan datanya. Di mana? Coba. Coba. Aku baca ya. Bener nih, bener. Coba. Kayak kata Pendeta Mel Atok, banyak orang NTT masuk Islam. Silakan dibaca, Pak. Bang. Kita bisa tidur itu kalau nungguin Kristo baca. Iya, ayat 18. Yesus mendekati mereka, dengar dong bro. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa dan di sorga dan di bumi. Ya, ya ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Begitu. Di mana Tritunggalnya di situ? Iya kan, Tritunggal kan berbicara mengenai Bapa, Putra dan Roh Kudus kan? Iya. Tritunggal itu berbicara bahwa Tuhan itu ada 3, tapi dalam satu kesatuan itu di mana? Kalau di situ kalau di situ bukan berbicara tentang Tritunggal, tapi berbicara kalau Yesus tidak maha kuasa. Makanya dia diberikan kekuasaan. Tidak. Coba Begini, dibaca. Kan sebelumnya kan pada ayat Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya. Artinya begini, kan kita sudah tahu Allah itu kan Tuhan kan? Ya, betul. Ya, Allah itu Tuhan, dan yang mana sudah dikatakan sebagai Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah, sang firman ini juga Tuhan karena dia ini berasal dari Allah. Begitu yang mana sudah dikatakan. Yang baik. Yang unitanya tadi di mana data Tritunggal. Allah, Bapa, Anak adalah satu di mana? Itu tidak berbicara Tritunggal itu berbicara tentang 3 Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Yang Uniripa minta adalah Tritunggal di mana tercatat di dalam Alkitab. Tritunggal itu apa sih? Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu. Itu Tritunggal namanya. Di mana ayat yang berbunyi seperti itu? Ya, semua ayat yang menyampaikan begitu. Sungguh macet, saudara. Begini. Nih contoh ya, gua kasih contoh. Nandar, di mana Allah itu Tuhan di dalam Quran? Allah itu Tuhan, Quran surat Toha, Quran surat 20 ayat ke-14. Itu sungguh sangat mudah. Di mana Allah sebagai Tuhan lah. Tritunggal itu keyakinan Kristen kamu kan? Nah, keyakinanmu sebagai Tritunggal ini didukung dengan ayat mana yang mengatakan Tritunggal dalam perjanjian baru? Ya ini yang adanya Bapa, Putra dan Roh Kudus ini. Itu salah satunya. Terus yang kedua. Salah satunya di mana Tritunggal di situ? Kan Tritunggal kan berbicara mengenai Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti ini kan ayatnya begini, kan berbunyi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan udah gua kasih tahu aja deh, gua kasih tahu 1 Yohanes 5 ayat ke-7, di situ dibaca. 1 Yohanes 5 ayat ke-7 itu baru Tritunggal. Kamu dikasih tahu malam sama saya nih. 1 Yohanes 5 ayat ke-7 itu ayat Tritunggal. Coba dibaca, bukan Matius 28:19, bukan. Coba dibaca. 1 Yohanes bukan Injil Yohanes ya. 1 Yohanes 5 ayat ke-7 baru itu Tritunggal. Coba kamu baca. Masa orang Islam yang ngajarin tentang Tritunggal? 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Ingat, bukan Injil Yohanes ya, tapi 1 Yohanes, surat Yohanes. Nah,
Uni Uni nggak mampu si Kristo, terus saya kasih tahu aja 1 Yohanes 5:7. Lanjut Iya, nih. jadi dasar kebenaran menurut Kristo tadi dia sudah bilang, dan jangan kita lupakan statement itu bahwa segala sesuatu itu kembali ke kitab suci. Maka kalau kamu percaya kepada kitab sucimu, apa yang kamu imani itu harus tertulis dalam kitab sucimu. Salah satu contohnya yang harus tertulis adalah bahwa ada pemahaman bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tiga-tiganya satu dan mereka adalah Allah. Kalau ada perkataan Yesus, baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di situ suruh baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau gitu siapa nama Bapa, siapa nama Roh Kudus? Tahu? Siapa nama Bapa? Silakan Kristo lanjutkan sama Nuripa ya. Putra Siapa itu nama yaitu Bapa? Yesus. Putra itu Yesus. Saya tanya nama Bapa bukan nama Putra. Nama Bapa siapa? Bapa itu Allah. Nama Roh Kudus siapa? Roh itu Allah. Berarti Roh Kudus sama Bapa namanya Allah. Ya. Roh Kudus Iya. sama Bapa namanya Allah. Yang ngasih tahu kamu kalau nama Bapa dan Roh Kudus Allah itu siapa? Ya. Yang ngasih tahu sama kamu kalau nama Bapa atau Roh Kudus itu adalah Allah tuh yang ngasih tahu siapa? Iya, karena pada mulanya adalah karena waktu itu Allah menciptakan. Bukan, saya nggak tanya alasan kenapa kamu katakan Bapa dan Roh Kudus adalah Bapa. Saya nggak tanya alasan kenapa. Saya tanya siapa yang memberikan kamu pengajaran bahwa Bapa, Roh Kudus namanya Allah dan di mana itu tertulis. Tadi kamu Ya, ingat kan? loh janji kamu tadi apa? Saya bisa karena saya orang beriman. Saya kalau diskusi pakai data karena itu kebenaran. Saya tanya data Ya. di kitab kamu. Jangan kamu bawa minta data tapi kok bicara dari sini. Saya nggak butuh yang di sini kamu. Tapi saya tanya Iya, kan, datanya tadi kan mana? saya memberikan topik tentang Yesus. Saya bilang bahwa Kita Yesus- diskusi itu berjalan, diskusi itu bergulir, kita nggak mundur, kita maju. Saya mengiyakan kata kamu lah, tadi saya terima tuh kamu bilang bahwa kamu percaya bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus. Kamu bisa tenang nggak duduk? Biar enak diskusinya. Sakit kepala saya kayak gini, brother. Ya, silakan. Nah, kan ingat nggak? Saya ingatkan kamu. Takutnya kamu lupa nih. Kata saya nggak mau diskusi sama kamu. Kenapa saya bilang saya nggak mau diskusi sama kamu? Karena kamu tidak belajar secara akademik. Artinya informasi yang kamu sampaikan tadi itu di luar keakademisan. Harus kamu jawab. Kan kalau kita memahami Tuhan nggak harus kuliah Uni. Oke lah, saya terima. Terus bagaimana cara kamu membedakan mana benar mana salah? Ya dari kitab suci. Kan gitu kamu yang bilang tadi. Setiap omonganmu akan kamu landaskan kepada kitab suci. Ketika kamu bilang bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah Theos, saya harus minta tertulisnya. Kamu kasih saya dalil di mana Yesus berkata, jadikanlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Sejak kapan perintah membaptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus sama dengan artinya Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Tuhan? Siapa yang ngajarin itu? Artinya kamu itu sedang membuat interpretasi dari ayat yang kamu pikir itu ayat Trinitas. Padahal di ayat itu tidak dikatakan Bapa, Putra, Roh Kudus tiga-tiganya Theos. Tapi kamu interpretasi ayat itu. Kamu buat konteksnya dari teks ayat. Padahal di teks itu tidak dituliskan Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Tuhan. Di situ diperintahkan membaptis menggunakan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, nama Bapa Allah. Nama Yesus, nama anak Yesus. Nama Roh Kudus Allah. Ini gabrul lagi nih, dari mana tahu begini nih Allah nih? Makanya saya bilang, saya nggak tanya alasannya, saya tanya siapa dan di mana tertulis. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Karena kamu yang bilang sandaran kebenaran itu tertulis di kitab suci, adikku. Mengerti Ya nggak? kan, alasannya kan, dalilnya kan berasal dari kita. Saya nggak tanya alasan kenapa kamu bilang bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, bukan. Saya tanya siapa yang mengajarkan dan di mana tertulis. Ya, Saya kan kita tanya- berbicara mengenai
Dan kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, berarti kita harus mengemukakan. Astagfirullah, kita nih lagi bicara konsep ketuhanan, tapi konsep ketuhanan itu adalah apa yang kamu jelaskan tentang Tuhanmu yang tertulis dalam Bible. Bagaimana kamu bicara tentang konsep yang tertulisnya kamu nggak kasih? Saya tanya, mana tertulis bahwa Bapa namanya Allah, bahwa Roh Kudus namanya Allah? Karena kamu memberi informasi kepada saya. Kebetulan saya ini dan Yonatan Nandar ini sudah baca kitab kamu, kami tahu itu tidak ada. Artinya kami yang sudah tahu ini sedang kamu bohong-bohongi nih, kami nggak terima. Maka kamu untuk membuktikan bahwa omonganmu itu benar, bisa jadi mungkin kami terlewat baca ayat kitabmu, jadi kami nggak tahu ada ternyata Roh Kudus bernama Allah. Tunjukkan datanya. Kalau nggak berarti kamu sedang membodoh-bodohi kami dan kami nggak terima itu. Iya, karena menurut kami itu menurut Aduh, menurut Maka- kamu itu saya tidak peduli. Saya bertanya dalilnya dulu, baru dalilnya setelah kamu tampilkan, baru kamu sampaikan menurut kamu. Menurut pandangan kamu ayat ini begini-begini, baru nanti tunjukkan dulu ayatnya, baru menurut kamu. Ayatnya nggak ada, menurut kamu duluan ngapain? Ayatnya dulu, baru menurut kamu. Ya bentar ya. Bentar, sebelum itu kita ini dulu, kita berbicara dulu mengenai topik yang sudah kita sampaikan. Menurut kakak Yesus itu Tuhan nggak? Menurut kakak Yesus Bukan. itu Tuhan nggak? Bukan, dia Tuhan. Ya? Dia Kita masih Tuhan, berbicara bukan mengenai Tuhan. Yesus. Kamu kan Menurut kakak bertanya, Tuhan- saya jawab. Bisa nggak kita tuh kalau bicara nggak mengulang-ulang, Dek? Kan kamu sudah tanya, saya sudah jawab bukan. Menurut saya, Apa? Yesus, coba di mute dulu deh, kamu double nih. Ya, kamu dengarkan jawaban saya nih. Selamat siang. Siang Bu Melan. Bu Melan sabar dulu ya. Saya dengan Kristo bentar Bu Melan ya, sabar ya. Nanti disapa sama Yonatan Andar. Kristo, kamu kan bertanya kepada Uni. Uni, menurut Uni Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan itu ada beberapa makna. Ada artinya sembahan yang disembah, ada maknanya pencipta yang tidak diciptakan. Karena Tuhan itu sendiri adalah bahasa yang baru muncul karena hiperkoret dari kata Tuhan. Nah, kata Tuhan itu bisa dikatakan pemilik, pemelihara, dan penjaga. Ya, itu tidak masalah. Menurut saya Yesus itu apa? Yesus itu tepatnya adalah manusia yang diutus oleh Tuhan. Selesai jawaban saya. Apakah dia Tuhan? Kalau Tuhan maknanya artinya disembah, iya, dia disembah sama orang Kristen. Tapi kalau dalam terminologi esensi maksudnya adalah Tuhan pencipta yang tidak diciptakan, tidak, dia bukan Tuhan pencipta. Silakan ditanggapi. Kenapa turun tadi Melan tadi? Melan sabar dong. Elizabeth nih naik nih. Ya. Silakan. Silakan Mbak Adik Kristo. Pengerti dengan apa yang disampaikan saudaraku? Selamat siang, Bu. Selamat siang Mbak Elizabeth baru tarigan. Kristo bisa standby dulu, renungkan yang Uni sampaikan tadi, tanggapi, sikapi, cermati, lalu baru bicara, berpikir dulu ya. Uni dengan Elizabeth dulu ya. Kristo di mute dulu. Oke, selamat siang Kak Elizabeth baru tarigan. Ini Komal Islam, di mana seharusnya di sini orang-orang Kristen awam atau non-Muslim awam bertanya tentang Islam. Tapi kalau memiliki ilmu pengetahuan boleh jelaskan agamanya masing-masing. Tapi harus ada kredibilitas dan juga literasi. Tidak apa-apa tidak buka camp. Kalau Yonatan Nandar dia wajibkan buka camp. Saya tidak masalah, asal jelas kredibilitasnya. Misal saya pendeta. Oh, saya harus tahu pendetanya di gereja mana. Saya mahasiswi. Oh, di mana kampusnya. Tapi kalau seandainya Anda adalah orang awam yang tidak mengerti apa-apa, saya tidak mau tahu siapa Anda. Saya tidak akan tanya siapa Anda, tapi saya mau Anda bertanya saja. Tidak perlu membantah. Kenapa? Masa orang bodoh membantah kan nggak boleh kan? Orang yang tidak tahu terus membantah orang tahu kan nggak boleh. Kecuali Anda punya data untuk membantah. Mungkin seperti itu. Anda mau bertanya atau mau diskusi sama saya? Diskusi aja, Bu. Diskusi, Oke. tapi diskusi Boleh tahu kredibilitasnya apa, sayang? Bu, bentar dulu. Sebentar. Diskusinya yang enak, yang sopan, nggak harus kita saling gimana? Maaf Mbak, jangan diajarin kami cara diskusi yang sopan Mbak. Kami sudah 15 tahunan diskusi Mbak ya. Bahkan saya dengan pendeta Esa Suruh itu luar biasa diskusinya. Saya tergantung orang kok. Mbak, jangan ajarkan kami moralitas. Anda di Komal Islam loh. Komal Islam ini adalah komal yang sangat mengedukasi publik. Yonatan Nandar ini salah satu apologet yang teramat. Jadi jangan ajarkan kami moralitas Mbak. Kami itu sudah ada. Bukan ajarkan. Mbak, ini kok masuk ke komal kami malah Mbak yang beri aturan di sini. Oten betina. Mbak sopan
nggak sih? Oh, ini sebentar, Enggak, ini. Ibu, kan Elizabeth, Masuk ke sebentar. kita dia yang ngatur. Elizabeth, gini aja. Iya. Mbak Elizabeth mau diskusi mau diskusi apa dengan Uniripa? Tema Iya itu apa? aja, nggak usah Enggak. kemana-mana. ini tadi kan Oh, Yesus ketuhanan. Oke, silakan Uni. Ketuhanan, bagus. Oke. Baik Elizabeth, dengarkan saya dulu ya. 2 menit saya, 2 menit kamu. Siap Elizabeth? Tidak boleh memotong ketika saya bicara dan saya tidak akan motong kamu bicara. 2 menit, boleh? boleh. Oke, nanti kalau apapun kamu menjawab tentang kitabmu, tolong tunjukkan datanya ke saya. Kalau tidak, jangan banyak bicara, oke? Baik, kita membicarakan tentang konsep ketuhanan. Apa arti konsep? Konsep itu adalah penjuantahan dari apa yang ada di pikiranmu yang dikeluarkan menjadi bisa jadi kata-kata ataupun penjelasan ataupun teks tertulis. Apa yang dimaksud dengan ketuhanan? Apapun yang berkaitan tentang Tuhan. Maka konsep ketuhanan adalah pemikiran kita tentang Tuhan. Maka kita bicara tentang bagaimana cara memahami Tuhan di sini. Tuhan dalam bahasa roh disembah, hantu disembah, setan disembah, banyak. Ada yang menyembah Nyi Roro Kidul bahkan. Tapi kalau dalam makna terminologi, maka Tuhan artinya adalah pencipta yang tidak diciptakan. Ini secara esensi, sorry bukan terminologi, tapi adalah esensi. Maka saya akan membahas Tuhan secara esensi. Secara esensi, Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Jadi kalau ada ciptaan yang dikatakan Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Nah, jadi itulah definisi tentang konsep ketuhanan. Dalam Islam, konsep ketuhanan adalah tauhid, bukan konsep atau bukan pemikiran tentang Tuhan. Bukan Tuhan yang terkonsep, tapi bagaimana kita memahami Tuhan itu yang terkonsep. Nah, bagaimana Tuhan bisa kami pahami secara tauhid? Kami harus tahu sifat Tuhan dulu. Bagaimana sifat Tuhan kami? Itu ahad, satu. Ya, kemudian laisa kami syai'un, tidak serupa dengan apapun. Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan kami tempat bergantung segala sesuatu, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang tidak ada yang sama dan setara dengan Dia. Itulah konsep ketuhanan yang bisa saya jelaskan kepada Anda. Terlepas Anda terima atau tidak, itu bukan urusan saya, tapi kalau Anda tidak paham boleh koreksi lagi. 2 menit untuk Anda dimulai dari sekarang, silakan. Jelaskan konsep ketuhanan agama Anda. Terima kasih, Bu. Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, konsep ketuhanan itu yang Ibu bilang tadi benar. Dia Allah itu adalah ilahi yang penuh kemuliaan. Benar sekali, Bu. Dia nggak berbentuk dan dia bukan diciptakan, tapi dia maha pencipta. Saya setuju dengan Anda, Bu. Sangat setuju. Terus yang kedua tadi mengenai apa bilang Bu tadi mengenai Yesus. Yesus itu bukan Tuhan, ya kan? Benar? Lanjut saja, Sister. Saya mendengarkan sambil mencatat biar saya bisa menanggapi poin pernyataan Anda. Aku bisa Ibu pernah baca ini di sini ya? Apa? Bentar. Kitab Kejadian 1 ayat 26. Ya, lanjut. Marilah kita lanjut. Ada tanda kutip, ada suatu kalimat, marilah kita jadikan manusia itu serupa, segambar dengan kita. Makna kita itu apa? Berarti dia Apa bukan maknanya? satu. Berarti Tuhan Anda banyak. Bukan. Nah, gimana ini? Dari awal pala mulanya Bapa, Firman dan Roh Kudus itu satu kesatuan, satu konsep. Apa nih Mbak? Saya nggak ngerti nih Mbak. Mbak, Nggak satu ngerti, kesatuan kan? itu maksudnya apa? Iya makanya saya nggak ngerti. Satu kesatuan itu maksudnya apa? Silakan. Kita itu kan banyak. Satu itu satu. Ya, jadi Mbak bicara tentang sama apa? juga. Kita itu maksudnya apa? Coba. Kita itu maksudnya apa? Aku kan belum menjelaskan, tapi Anda potong. Yaudah. Ya karena Anda udah lewat 2 menit. Ini waktu saya harusnya. Saya menanggapi omongan Anda dari tadi. Waktu Anda udah lewat 2 menit. Ini udah 36. Bahkan Anda 3 menit loh. Tadi 13.33. Ini udah 13.36. Anda udah 3 menit.
Nah, sebelum Anda panjang kali lebar dari kitab Kejadian sampai ke Wahyu, biarkan saya tanggapi dulu omongan Anda tadi. Bukan, ini bukan kita wahyu. Waktunya sudah Ini habis. kejadian. Iya, sebelum Anda berbicara sampai membawa ayat dari Kejadian sampai Wahyu, selesaikan dulu saya menanggapi Anda karena Anda sudah 3 menit. Oke? Gantian lagi. Pertama, Anda sepakat dengan saya. Saya catat nih ya, Tuhan itu tidak berbentuk. Tadi Anda bilang itu, ingat nggak? Ya. Tuhan itu tidak diciptakan, ingat nggak itu? Ingat. Dia penuh kemuliaan, ingat nggak itu? Ingat. Siapa Tuhan ini yang memenuhi kriteria ini? 1, tidak berbentuk. 2, penuh kemuliaan. 3, tidak diciptakan. Siapa nama Tuhan ini? Silakan. Ya, Allah itu sendiri. Allah itu yang mana nih? Saya nggak tahu. Yang mana nih? Ini. Saya tanya namanya, Mbak. Nama Tuhan nama Tuhan Anda punya nama nggak? Kalau Tuhan saya namanya Allah. Inilah kita selalu berdebat ya. Tai kucing. Nggak usah berdebat, Mbak. Makanya kalau jujur diskusi itu nggak akan berdebat. Kalau berbohong di sini pasti saya debat. Makanya saya tanya, Anda punya Tuhan tidak berbentuk, tidak dia mulia dan dia tidak diciptakan. Nah, Tuhan yang memenuhi kriteria ini namanya siapa? Kalau nama Tuhan yang 3 ini kriteria Tuhan saya juga nih. Tuhan saya Allah tidak berbentuk. Ya, yang ketiga Tuhan saya Allah Maha Mulia, tidak pernah hina nista hidupnya. Kemudian dia tidak diciptakan. Itu adalah Allah saya, Tuhan saya tuh. Tuhan Yahudi begitu juga. Tuhannya saya begitu juga, Tuhan umat Islam begitu juga. Nah, Tuhan Anda Kristen begitu enggak? Masuk nggak kriteria 3 ini? Tidak berbentuk, mulia, tidak diciptakan. Masuk nggak? Sama yang saya bilang tadi, Bu. Firman itu dari dulu sudah ada. Mbak, kita itu tidak Firman bicara itu tentang sudah hal menjadi lain. Mbak, jangan manusia. kemana-mana. Mbak tadi membawa parameter bahwa yang Anda sepakati dari saya itu adalah Tuhan itu tidak berbentuk. Sepakat, mantap. Anda juga bilang begitu, saya juga bilang begitu. Kedua, Tuhan itu penuh kemuliaan. Sepakat, saya juga bilang begitu. Yang ketiga, Tuhan itu tidak mungkin diciptakan. Sepakat, saya juga begitu. Artinya kita sama, kita nggak perlu berdebat kan? Tapi saya tanya, kalau saya ditanya, siapa Tuhan yang seperti itu, Rifa? Allah. Mana bukti-buktinya? Mana ada kami mengimani Tuhan berbentuk batu, berbentuk Ka'bah? Nggak ada. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kemudian, apakah Tuhan kami itu diciptakan? Tidak ada dalil yang mengatakan Tuhan kami diciptakan. Apakah Tuhan kami itu penuh kemuliaan? Tidak pernah dia menghinakan dirinya, apalagi terhina. Artinya Tuhan kami memenuhi kriteria itu secara dalil dan juga realitas. Nah, sekarang saya tanya Anda, Tuhan Anda yang memenuhi kriteria ini secara dalil dan realitas, paham dalil itu tertulis, realitas itu kenyataannya. Siapa nama Tuhan ini dalam iman Anda yang memenuhi 3 kriteria ini? Sulit menjelaskannya ya, Bu. Nah, makanya jangan coba-coba diskusi sama saya, Mbak. Kalau sama sekali nggak punya ilmu, tanya aja tentang Islam. Bukan nggak punya ilmu, Bu. Sama juga kayak kita manusia. Kan dibilangnya tadi serupa, segambar dengan kita. Berarti Tuhan Anda dari awal manusia. Anda mirip Tuhan berarti. Berarti Tuhan Anda punya tete. Serupa, segambar dengan kita. Serupa segambar itu maksudnya ayatnya. apa? Iya, segambar serupa maksudnya apa? Begini, serupa dengan kita katanya, kita manusia kan cuma satu kan, tapi terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Berarti Tuhan Gitu. Anda punya tubuh, jiwa dan roh juga seperti Anda punya tete. Ini yang Anda nggak paham. Dia Loh, 3 unsur Anda satu manusia konsep. tidak? Satu unsur itu apa artinya satu unsur itu? Anda menganalogikan Tiga- Tuhan Anda satu dengan konsep, manusia. 3 unsur, tapi dia Bentar, sister, ketiganya tidak kita itu diciptakan. ada nggak Ketiganya manusia? tidak diciptakan. Kamu pernah nggak bilang kayak gini? Oh, saya bisa tunjukkan Yesus ciptaan. Saya bisa tunjukkan nanti. Enggak. Kamu pernah nggak bilang saya Yesus nanti sendiri bukan saya diciptakan. aduh, Tapi saya tunjukkan. dia adalah firman yang menjadi Saya manusia. tunjukkan dalilnya nanti. Sabar, Yesus itu ciptaan ada dalilnya. Tapi saya nggak ke situ dulu, ya. Kamu jangan terburu-buru. Kamu bilang tadi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, betul? Betul nggak? Ya, ada Apa ayatnya. arti arti segambar dan serupa Tuhan? Silakan dijawab. Gini Bu, berarti kalau dalam mata kerohanian, Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya enggak? Mbak,
Mbak jangan pakai mata rohani, Mbak. Pakai mata yang asli ini aja, Mbak. Kalau pakai mata rohani nggak ikut-ikut. Anda masih bicara, Anda potong. Mbak pakai mata rohani Saya sih. masih bicara, Anda potong. Emang ada Saya mata rohani, jelaskan, Mbak? Anda Mata potong. rohani di mana letaknya, Mbak? Mata rohani, Mbak. Kan kalau secara jasmani kita tidak dapat melihat Allah itu sendiri. Tapi kalau secara mata kerohanian ada ayatnya di kitab Daniel. Bisa saya tunjukkan? Di mana? Di mana kitab Daniel coba tunjukin. Bentar ya. Bentar. Bahaya nih pada pakai mata rohani. Hehehe. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Hehe. Kitab Daniel 10. Kitab Daniel 10. Kitab Daniel Hati Mija. 10. Terus? Sebentar. Aduh, Mak Jang, mati kita. Ayat 4. Ayat 4. Daniel pasal 10 ayat 4. Daniel 10 Sampai- ayat 4. Kamu yang ngomong sampai aku yang 6. ketar-ketir coba. Bentar, Iya ya. aku baca ya. Daniel, iya bacakan. Hari 24 bulan yang pertama dalam tahun itu saya berdiri di tepi sungai Tigris yang Nah, besar. terus? Kulihat ke atas dan ada seorang yang berpakaian pakaian linen dengan berikat pinggangkan emas tulen. Nah, terus? Ia bercahaya kemuliaan kayak permata jaspis, wajahnya bercahaya penuh dengan kemuliaan dan matanya seperti api yang menyala-nyala. Nah, terus? Tangan dan kakinya bagaikan tembaga yang dilebur dan suaranya seperti gemuruh. Oke. Terus? Berarti dia Berarti kalau apa? dilihat dari mata batin ataupun mata secara penglihatan, Mata batin ini dia apa sih? Nggak tertentu, ngerti. tapi bukan Mbak, kayak mata batin ini saya nggak ngerti, Mbak. Mata batin tuh di mana terletaknya, Mbak? Mata batin tuh di kening atau di punggung? Saya nggak tahu mata batin. Mata Tapi batin ini itu ada apa? ayatnya. Ada ayatnya di kitab Daniel. Berarti dia melihat. Iya, si Daniel kan bukan Daniel. Anda kan? Kan Daniel yang melihat begitu. Berarti Dari mana? dia berbentuk. Coba. Daniel, iya Anda berbentuk. ini Berarti Anda bodoh. salah. Loh, waduh, Roh Kudusnya langsung ngata-ngatain kayak Tuhannya suka ngatain orang bodoh. Waduh, Ada keren banget. ayatnya ini. Orang Berarti Kristen dia itu kalau berbentuk. seandainya Begitu. orang Kristen itu kalau udah mulai kedesak langsung bilang orang bodoh ya. Memang Roh Kudus kalian tuh kurang ajar ya ngajarin kalian ya. Kalau bicara pakai Roh Kudus tuh langsung jadi kurang ajar gitu Enggak, ngata-ngatain kalau orang. orang menjelaskan maunya didengar, jangan ngeyel. Saya justru Anda sedang membodoh-bodohi 1,9 orang. Saya tanya Anda, Tuhan Anda itu berbentuk atau tidak? Jawab. Jangan Anda tipui kami di sini. Bukan, saya menjelaskan ada. Saya dalil, tanya ada. Tuhan Anda itu Bukan tuh mana secara mata akal-akalan saya mana seorang. mata batin? Mana mata batin? Kamu ngakal-ngakalin saya. Kamu tengok nih. Pada hari ke-24, mana di situ dikatakan Daniel melihat dengan mata batin? Di mana? Kok tahu kamu kalau dia nengok pakai mata batin? Jangan tipu, ini bukan gereja loh. Ini tempat umat Islam mencerdaskan anak bangsa, menghilangkan penyesatan dan pelintiran kitab suci walaupun itu kitabmu sendiri. Depan saya kamu tidak bisa mempelintir kitab orang Yahudi. Mana di situ Daniel melihat Tuhan dalam bentuk mata batin? Sembrono kamu. Saya tidak masalah dengan kalian umat Kristen yang mengimani agama kalian. Tapi kalau kalian menipu kami 1,9 juta jiwa yang menonton, kalian tipui hidup-hidup, saya marah, saya mahasiswi, saya belajar. Saya hidup ke dunia ini untuk kamu tahu tidak, dalam undang kita tuh memerangi kebodohan. Modelnya tuh model war, perang. Kebodohan yang diperangi. Pemikiran itu bukan dirimu, bukan badanmu, bukan bentuk mukamu, ya. Tapi pemikiranmu yang menyesatkan manusia itu harus diperangi. Kalau itu pembodohan. Kamu bilang tadi Tuhan tidak berbentuk. Sekarang kamu bilang Tuhan berbentuk. Dilihat pakai mata batin. Di mana ayat ada mata batin? Apa mata batin? Yang ada mata kaki. Jangan coba-cobai membodoh-bodohi orang yang nonton di komal kami umat Islam, karena kami akan membentengi, bahkan kami memerangi kebodohan di sini. Kenapa begitu? Karena itu dibenarkan dalam undang-undang. Kita diwajibkan memerangi kebodohan. Nih, kebodohan itu adalah ketika kalian banyak bicara, bahkan kalian tidak mengerti dengan apa yang kalian ucapkan. Apa mata batin?
Ditanya mata batin apa nggak bisa jelasin. Itu namanya bodoh. Kalau kita bicara tidak mengerti dengan apa yang kita ucapkan, kita jahil namanya. Makanya orang yang sholat, baca Al-Quran, tidak mengerti dengan apa yang diucapkan, itu jahil. Ya, kami memerangi kebodohan di sini. Lanjut, yang lain. Seperti yang saya bilang, kalau tidak punya ilmu, jangan berani-berani diskusi sama saya dan Yonatan Nandar. Kenapa? Itu hanya merendahkan kalian. Dan kami juga ikut direndahkan. Capek-capek belajar hanya menghadapi orang nggak pernah belajar, nggak pernah baca buku, nggak pernah baca Bible. Jadi kalau kalian itu adalah jemaat awam, kalian punya kesempatan di Komals ini, yaitu Yonatan Nandar dan saya bersedia untuk ditanya tentang agama saya. Ketika kami jelaskan, jangan kalian debat kami, karena kalian tidak tahu apa-apa, jangan debat kami, kecuali kalian tahu, boleh berdebat dengan kami. Jadi yang naik ke sini kalau mau berdebat adalah orang yang kredibel dan juga punya data. Kredibel enggak punya data, enggak ngapain debat sama kami, buang-buang waktu kami, ya. Fabrian Lomboan, Muslim dan Muslim. Kristen. Ya silakan, mau bertanya atau mau menjelaskan? Yang tadi belum, yang waktu masih Kristo. Oh ya, ini Kristo orangnya di sini. Tentang berdosa, dosa manusia. Oke, sebelum Anda menjelaskan tentang dosa dan teologi, saya mau tanya, Anda jemaat awam atau orang yang belajar? Saya sudah naik ke atas, berarti saya belajar. Oke, boleh tahu dari STT mana? Saya catat. Unklab. Kristo di mute dulu, kamu double deh. Unklab, UNKLAP. B. Unklab. Bentar saya cek dulu ya. Unklab. Wah, benar nih, universitas. Kamu sudah selesai atau masih proses seperti saya? Sisa 1 semester. Oh sama, kita berarti selevel, kita berarti bolehlah diskusi ini. Mantap nih, kalau ini baru nih, sepadan nih sama aku nih. Mahasiswa nih bro. Mahasiswa lah mahasiswi. Mau tanggapi yang satu itu aja, yang tentang Yang mana? Manusia berdosa, mantap. Tapi pakai metode akademis ya, seperti yang diajarkan di kampus ya. Kalau mahasiswa tentu nggak perlu saya ajarkan lagi dong metode-metode ilmiah. Tapi kalau aku sudah menjelaskan pasti sudah mengerti, karena semua kalau mau baca ayat Pernah, itu lama. kalau sudah tahu di kampus, masa tidak ada ceritanya ketika dosen menjelaskan kita tuh tidak boleh mereaksi loh, brother. Kan kamu kuliah, masa saya harus ajarkan cara tutorial menjadi mahasiswa? Mahasiswa itu kritis, brother. Nggak ada ceritanya kamu menjelaskan saya harus langsung mengerti, nggak. Walaupun nanti kamu menjelaskan, pasti saya tanggapi. Tanggapan itu hak saya. Apakah saya akan bantah, apakah saya akan terima, atau apakah saya akan tanggapi bagaimana, itu urusan saya, jangan diatur, oke? Kan mahasiswa. Oke, mantap. Baik, tolong sampaikan dalilnya dulu, baru kamu jelaskan. Karena yang kami butuhkan bukan konsepsi pemikiran kalian masing-masing umat Kristen, tapi adalah pemikiran universal yang disertai data. Maka data dulu, baru pemikiran universal. Contoh, saya contoh nih. Saya kasih contoh kamu, saya kasih contoh. Kul huwallahu ahad. Maka seluruh umat Islam, baik yang bodoh, belajar, lansia, nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil, bayi-bayi, atau semua memahami bahwa makna dari kul huwallah itu, kami percaya bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya ilah, tiada yang lain. Gitu caranya. Datanya ada, kul huwallahu ahad. Pandangan universalnya ada, bukan pendapat pribadi. Maka tolong seperti itu, silakan. Ayatnya apa? Kemudian tentang dosa waris. Ayatnya di mana? Pemahamannya seperti apa? Silakan. Oke. Pada awal mula manusia diciptakan, manusia itu diciptakan dengan tidak berdosa. Artinya tidak berdosa, mereka tidak mengalami kematian. Tetapi ketika manusia melanggar perintah Tuhan, Brother tadi sudah mendengarkan omongan saya nggak? Saya tadi baca surah Al-Ikhlas. Memang saya tidak tunjukkan dalilnya karena saya hafal. Saya bacakan dalilnya kul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas ayat pertama. Maka saya jelaskan penjelasan maknanya. Seluruh umat Islam tahu bahwa itu maknanya Allah itu satu-satunya Tuhan. Itu pandangan universal. Tidak ada satupun orang Islam baik Syiah pun bertentangan tentang hal itu. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah tahu kalau makna kul huwallahu ahad itu artinya Tuhan kami satu-satunya Tuhan, yaitu Allah.
Ya. Nah, kemudian Anda menjelaskan tentang dosa waris. Saya tidak tahu dalil apa yang Anda bawa sehingga Anda panjang bernarasi. Saya nggak tahu cross checknya nanti. Maka dalil dulu baru penjelasan. Mana datanya itu? Ayat berapa yang kamu jelaskan? Silakan. Nggak ngerti saya. Tadi kan saya cuma membantu menjawab tentang itu dosa, bayi berdosa atau tidak, itu yang saya mau bantu. Iya, tapi kalau bicarakan itu kan informasi teologi, kan Anda kan mahasiswa. Masa Anda bicara informasi teologi, Anda hanya menyampaikan pemahaman Anda tanpa menunjuk kepada data yang jelas di kitab Anda? Nah, Dari mana Anda tunjuk saya datanya rasa dulu? sudah mengerti dengan maksud saya. Kalau mengenai itu, tentang keesaan Allah ini Brotherku, ya Allah, mahasiswa kayak gini. Saya mahasiswi juga loh, tapi manusia tidak bisa kita secara pemikiran manusia kita tidak bisa menggapainya. Itu adalah di mana keberadaan Allah, kita manusia tidak mampu untuk menjelaskan. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Ya kalau tidak mampu untuk menjelaskan, ngapain naik ke atas mau mencoba menjelaskan, brother? Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar. Tentang orang berdosa. Ya, menjelaskan pakai ayat apa? Ya, kalau saya mau baca ayat-ayat. Aduh, mahasiswa, aku kecewa aku nih. Nggak peduli mau sepanjang satu kitab pun kamu bawa, saya akan terima karena kamu mahasiswa. Bicara pakai data. Contoh, kamu bicara bahwa tadi apa kamu bilang barusan? Ini namanya pembodohan nih. Kamu bilang tadi manusia tidak mampu menjelaskan tentang Tuhan. Kamu tahu arti konsep? Tahu arti konsep? Saya rangkum saja. Kalau saya jelaskan pakai ayat terlalu panjang, Bu. Brother, di sini kan sudah saya bilang dari tadi. Ini nggak mau habis-habis. Ya mau nggak habis kayak mau 2 tahun kayak kita gini kan nggak peduli. Datanya dulu baru penjelasan dulu, kemudian data kami yang nyari apaan begitu, mahasiswa ini loh. Brother, saya nggak tahu kamu mahasiswa gimana ini. Kamu tahu tidak, informasi pengetahuan kita itu tidak mungkin tentang Tuhan kita bisa tahu kalau kita tidak merujuk ke kitab suci, kecuali kamu nabi loh. Tuhan yang datang langsung ke kamu. Ya, ketika kamu seorang mahasiswa yang belajar teologi di sebuah kampus universitas kelabat, kamu menjelaskan sesuatu kepada saya yang berkaitan tentang hal yang berbau teologi tanpa membawa ayat kitab suci, itu tidak etis. Sama seperti kamu bikin jurnal nggak punya daftar pustaka, dicoret sama dosen, disobek sama dosen. Coba kamu bikin makalah, kamu nggak ada daftar pustakanya kalau nggak diludahi sama dosen. Saya belum dosen loh, saya masih mahasiswi loh. Tapi saya kayaknya mungkin dosen kamu mungkin bakalan jadi mahasiswi saya itu kayaknya. Masa dari tadi sudah saya sebutkan sistematika, ya. Ini kayak dosen lagi nguji mahasiswa nih. Brother, kalau kamu ingin diskusi sama saya, tolong tunjukkan data dulu ya. Baru penjelasan data, penjelasan universal, jangan pendapat pribadi. Pendapat pribadimu urusanmu, kami nggak peduli. Pendapat mainstream itu yang mewakili agamamu, bukan dirimu, karena kau belum tahu siapa. Ya, ketika kau menjelaskan, jadi manusia telah berbuat dosa, bla bla bla. Apa dasar penjelasan itu? Baca ayatnya dulu, baru jelaskan. Lari ke konsep ketuhanan. Kita tidak bisa menjelaskan Tuhan. Itu justru bertentangan dengan definisi konsep. Agama kalian mengimani kalau Tuhan terkonsep karena konsep Trinitas kebagaimanaan Tuhan. Konsep itu adalah penjuantahan dari produk berpikir kita, baik secara lisan, tertulis, atau terimplementasi. Masa kemudian ketika kamu percaya konsep Trinitas, pemikiran apa yang dijiwantahkan tentang Trinitas, lalu kamu bilang tidak bisa dijiwantahkan mengenai orang berdosa. Yang mana? Itu pasal yang mana? Pasal 3. Kejadian pasal 3. Kalau kamu nggak mau baca, biar saya bantuin kamu baca. Ini saya menghargai kalian orang Kristen loh. Ini saya, karena kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Kalau mau dibaca. Saya tidak peduli. Kamu tahu tidak? Bahkan kuliah itu makan waktu 4. Kalau kamu tidak sabar, kamu nggak usah ikut diskusi. Ini tempat orang-orang bersabar yang cari ilmu. Iya. Ini bukan tempat orang yang instan-instan aja. Kamu pikir kuliah bisa 2 bulan langsung jadi S1? Iya. Kamu mahasiswa loh. Berapa tahun kamu kuliah?
Bagaimana kita bijaksana menjelaskan? Kan sama-sama kita sudah tahu. Ibu juga kan sudah pernah membaca. Saya tidak pernah mendengarkan tentang dosa waris dalam kitab Kejadian pasal ketiga itu. Makanya saya ingin tahu kamu mau ngambil ayat yang mana. Tidak ada satupun ayat dosa waris dalam kitab Kejadian. Saya tantang kamu untuk tunjukkan. Kamu bilang Kejadian 3. Nah, otak berjalan. Otak berjalan, apa yang mau kamu logikakan dari ilmu yang tidak ada? Di mana tertulis? Manusia kan jatuh dalam dosa. Di situ. Di mana tertulis manusia jatuh dalam dosa? Di mana tertulis? Kejadian 3. Manusia Oke, Kejadian 3. dan manusia Kejadian akan 3. mengalami kematian. Ya mana? Tunggu. Pada Oke. waktu itu, Saya manusia tahu akhirnya betul. harus mengalami kematian maut. Inilah kenapa saya yang minta ditulis orang oleh Kristen tuh Tuhan. kalau baca Bible tuh yang bener, jangan pelintir kita kalian. Maut itu artinya Aduh, mahasiswa kok gini banget sih. Baca dulu ayatmu itu, baru kau jelaskan. Jangan kau belum baca kitabmu tapi seenak udel kau menjelaskan kitab orang Yahudi. Jangan, gak sopan. Saya belum baca itu, yang mana yang kau maksud? Ketika Tuhanmu berfirman, jangan makan pohon itu, nanti kau makan kau mati. Kan itu yang mau kau bawa. Maka ketika ayat itu kau baca, aku harus kritisi dulu pemahamanmu. Bagaimana pandangan kau ketika Adam memakan buah itu dia gak mati? Bukankah Tuhanmu berkata, jangan kau makan pohon itu, nanti kau mati. Mati nggak Adam ketika makan buah itu? Ini kalian nih. Kalian karena modal terjemahan terus kalian bilang mencoba menjelaskan kami. Kalian berhadapan dengan kami umat Islam loh. Mahasiswa kelasnya kayak gini nih. Mohon maaf, ini kenapa saya kadang mending ketemu sama pendeta aja ya. Ya, teman-teman perhatikan. Dalam konteks kitab Kejadian, di situ dibuat perikopnya sama mereka. Perikop itu judul, artinya doktrin mereka. Mereka menyimpulkan dari keseluruhan ayat, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Mari kita baca. Di sini dikatakan di ayat pertama, ular diciptakan cerdik. Di ayat kedua, lalu perempuan itu bicara dengan ular. Ayat ketiga, tetapi ular mengatakan bahwa Tuhan mengatakan begini-begini. Kemudian ayat keempat, ular mengatakan kepada perempuan itu jangan begitu begini. Berkatalah kepada perempuan itu. Ayat kelima, tapi Theos ular lagi berkelit nih. Kan Tuhan tahu nanti kalau kamu gini bisa jadi seperti Tuhan. Ayat keenam, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Ayat ketujuh, maka terbukalah mata mereka berdua. Ayat kedelapan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Nah, di ayat kemana ada tertulis seperti yang kamu jelaskan bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa? Jangan kamu menambahi yang tidak tertulis. Kamu bilang pakai akal. Saya justru berakal ini, makanya saya minta datanya dulu. Kalau tidak ada datanya, kok kamu bisa sok tahu begitu? Ya, di situ dikatakan bahwa Tuhan melarang manusia memakan pohon pengetahuan baik dan buruk. Terus di mana Tuhan katakan, kalau kamu makan itu nanti kamu berdosa. Yang ada adalah, kalau kamu makan pohon itu kamu mati. Masalahnya ketika Anda makan pohon itu dia nggak mati. Maka ini menjadi polemik kemudian. Lalu kalian ambil kitab Galatia yang muncul ribuan tahun kemudian. Upah dosa adalah maut, matinya mati rohani. Itu kalian sedang memakai konsep pengajaran Paulus yang baru muncul di abad pertama sampai abad kedua, ketiga, selanjutnya. Kalian mengkolaborasinya dengan kitab orang Yahudi yang sudah muncul ribuan tahun yang akan datang, yang lalu. Itu namanya apa itu? Berarti ajaran kalian itu terdokumentasi ribuan tahun baru bisa dapat ajaran kayak gini. Jadi selama sepanjang ribuan tahun tuh orang tuh ada yang memahami bahwa Adam jatuh ke dalam dosa. Ada nggak orang Yahudi berpaham begitu? Jangan di depan saya ini kalian itu lebih baik jadi orang jahil tapi jujur ketimbang pintar tapi berbohong. Saya cuma minta dalilnya kok. Mana dalil dosa waris? Mana di situ Tuhan pernah mewariskan dosa? Mana ada Tuhan bagi-bagi dosa di situ? Kalau tidak ada dalilnya jangan tambah-tambahi. Itu namanya penipuan publik. Atau artinya mencoba membodoh-bodohi rakyat atau rakyat Indonesia. Itu namanya melanggar undang-undang itu. Ya Kristo. Oke. Apalagi Kristo. Saya bertanya aja. Ya bertanya aja. Kamu bertanya aja tentang Islam. Pertanyaan pertama. Nah ini baru bagus nih. Dari tadi kek. Oke, kakak silakan menjelaskan tentang Islam. Silakan. Ya kamu tanyalah, saya nggak perlu jelaskan ke kamu apa yang kamu nggak tanyain saya. Ini tipikal orang yang nggak mau memberi sesuatu. Gini, dengar. Nabi saya itu, dengar dulu. Nabi saya itu punya metode dakwah. Dia kalau berdiri di mimbar dia suruh umatnya bertanya. Kenapa? Kalau hanya diberi kayak jamaah, dijelaskan kamu nanti kamu tidur di sini. Apa yang saya jelasin kepada kamu apa yang nggak kamu butuhkan? Saya yang minta kamu bertanya ke saya biar saya jelaskan.
Karena kalau kamu bertanya, saya jelaskan, kamu butuh itu, maka bisa masuk ke otakmu. Itu silakan bertanya aja. Bertanya aja nggak masa kayak gini sih, bertanya aja susah, apalagi menjelaskan. Tanya aja, brother. Ya. Kan di orang Muslim itu kan, ya saudara kita Muslim itu kan, mereka mengenal Allah itu kan pedoman dasarnya dari Al-Quran ya, ya betul. Kan? Ya dasar Al-Quran. Nah, siapa yang mendapat Al-Quran ayat Alkitab Al-Quran itu silakan. Oke, siapakah yang mendapatkan Al-Quran? Al-Quran dari kata qara'a yaqra'u Qur'an, dan artinya adalah yang dibaca dan dilapaskan. Maka orang yang pertama mendapatkan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia memiliki sifat amanah. Amanah itu apa? Bisa dipercaya, dikasih kepercayaan. Pegang duit saya 100.000 di sini, jangan hilang ya. Seminggu kemudian ternyata tetap seperti itu. Itulah orang yang amanah. Kemudian dia itu adalah tabligh, menyampaikan. Artinya apa? Karena dia bukan hanya nabi. Kalau 3 sifat ini wajib dimiliki para nabi. Sifat terakhir yaitu menyampaikan hanya dimiliki oleh Rasul. Maka Nabi Muhammad itu memiliki 4 sifat itu. Dia menyampaikan informasi yang benar tanpa berdusta karena dia memang layak menjadi nabi. Siapa namanya? Muhammad ibnu Abdullah. Mana dalilnya? Betul dalilnya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Muhammad hanyalah Rasul dan khataman Nabi. Nah, itu dalil tuh. Silakan. Apalagi pertanyaannya? Kristen. Ya, Ya, silakan. Pertanyaan kedua. Ya, menurut yang saya tahu, bukan yang saya tahu, yang saya dengar, ada orang Muslim itu ketika bunuh cicak itu dapat pahala. Itu ajaran siapa kira-kira? Silakan. Ajaran Islam, kenapa membunuh cicak? Jangankan membunuh cicak, membunuh babi, kalau babi itu merusak, itu berpahala. Jangankan membunuh cicak, membunuh kau aja, membunuh kau. Dengar dulu, jangankan membunuh cicaknya. Membunuh kau karena kau misalkannya penjahat, koruptor kau misalkannya kan, kau menghabisi banyak orang misalkannya. Membunuh kau bisa pahala aku kalau demi membela kebenaran. Jangankan bunuh cicak. Jadi perbuatan itu tergantung amalan solehnya. Kenapa cicak wajib boleh dibunuh? Karena memang cicak itu hama. Jangankan membunuh kau, membunuh nyamuk aja, nyamuk penyebab sakit malaria, aku semprot, aku berpahala loh. Jangan membunuh cicak. Nah, masalahnya apa? Masalahnya apa dengan ajaran itu? Kenapa menjadi polemik bagimu? Menurutmu aneh bunuh cicak? Makan anjing sambil dipukul boleh gitu? Berpahala nggak itu? Makan anjing sambil dipukul? Nah itulah. Belum tutup, bentar Kristo. Ah, ini nih. Membunuh cicak ya, itu bukan hal yang aneh karena cicak hama. Aku nggak disuruh pun dalam sunnah nabiku, cicak kalau dekat aku bunuh. Kenapa? Hama, nanti taiknya masuk ke makanan. Nah, membunuh Tuhan itu gimana menurutmu itu? Ajaran bermoral atau enggak? Bentar, kita masih masjid tentang Islam ya. Bentar. Iya, saya menarik. Kan? Kita akan mengatakan bahwa kalau kita orang Muslim bunuh cicak itu dapat pahala. Sekarang begini, cicak itu saya sudah bilang, tunggu dulu, bentar. Ya, Oh iya, betul. Itu Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Kenapa? Sama, kau makan babi itu kenapa boleh? Kan itu ciptaan Tuhan, dibolehkan hidup. Ya. Kenapa kau bunuh untuk kau makan? Iya, karena begini. Ini lucu pertanyaan. Bentar dulu, Novan diam dulu. Nah, Tuhan Yesusmu itu anak Tuhan atau bukan? Ya. Iya, anak Tuhan. Yesus itu anak Tuhan. Nah, kenapa boleh dibunuh untuk menyelamatkan kalian? Cipta dari Tuhan bukan? Dia punya dasar yang kuat. Apa dasar kuatnya? Ya, Membunuh Yesus. Menebus Oke, kau tunjukkan ayatnya kalau Tuhan kau yang Bapa itu menginginkan kematian Yesus untuk menebus dosa. Tunjukkan dalilnya. Cuman saya tidak ada di tempat kerja. Ini kalian ini ketika membunuh cicak bagi kalian itu ada hal yang aneh. Diam dulu. Kalau kau dengan pemikiranmu yang gak ada ilmu, aku nggak mau berbantah-bantahan dengan kau. Kan menurut kau membunuh cicak itu kan aneh, nggak bermoral kan? Kau sayang kali kan sama cicak. Besok kalau ada tikus, ada kecoa, jangan kau bunuh. Biarkan di rumahmu banyak. Kalau kami tidak bisa, kami nggak boleh. Diam dulu. Saya lagi jelasin. Kami umat Islam, jangankan cicak. Novan, diam dulu, Novan. Ya. Kami membunuh kecoa bisa berpahala kalau niatnya untuk membersihkan dan menghilangkan penyakit. Jangan ini dulu, mute dulu, kamu noise soalnya. Membunuh ular, kalau ular bisa menjadi asbab maslahat mudarat bagi kami berpahala. Membunuh kau, kalau kau ini bakalan merusak peradaban, dibunuh pun kau boleh. Asal jelas hukumnya. Misalkannya, kau ternyata adalah orang yang psikopat. Kau sudah membunuh 100 orang, boleh kau dikisos, boleh kau dibunuh. Nah, artinya membunuh dalam rangka dengan niat yang baik. Apa itu? Cicak itu adalah salah satu makhluk hama.
Aku tidak disuruh sama nabiku pun, aku boleh kubunuh. Tapi nabiku mengajarkan kalau membunuh cicak itu banting sekali banting sampai mati, jangan disiksa. Nggak sama kayak orang Kristen. Demi perutnya dia pukul kepala anjing sampai terkaing-kaing dalam karung. Dia bilang itu bermoral. Nggak sama kayak Kristen. Dia percaya Tuhannya mati terkaing-kaing. Tuhannya mati sambil menangis di tiang salib. Dia bilang itu bermoral. Kami umat Islam membunuh cicak dapat pahala. Kau membunuh Tuhan masuk surga. Mana yang lebih bermoral? Kau bilang cicak itu kan ciptaan Tuhan lah. Itu Tuhan kau, itu anak Tuhan Bapak loh. Kau bilang punya dasar yang kuat supaya dia mati menebus dosa. Mana dasarnya? Baca Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Kalau cicak itu diciptakan ada manfaat, ada mudarat. Sebagaimana diciptakan iblis. Iblis itu ada manfaat, ada mudarat. Apa manfaat iblis? Supaya bisa melihat mana yang benar. Kalau tidak ada yang buruk, maka bagaimana bisa kita tahu yang benar? Dengan adanya iblis kami diuji. Maka iblis adalah ujian bagi kami. Seperti iblis menguji Tuhan kau. Kalau nggak ada iblis, Tuhan kau nggak berhak jadi Tuhan loh. Karena ketuhanan Tuhanmu itu diuji sama iblis. Maka berterima kasihlah Tuhan kau sama iblis. Berkat dia melewati ujian dari iblis, Tuhan kau jadi Tuhan. Artinya iblis juga bermanfaat bagi ketuhananmu. Bahkan dengan bantuan iblis merasuki Yudas, Tuhan kau bisa disalibkan. Artinya jangankan cicak, iblis aja diciptakan Allah itu bermanfaat. Maka dalil di Al-Quran itu adalah tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Semua ada manfaatnya. Tai itu ada manfaatnya loh. Contoh jadi pupuk. Karena nggak mungkin Tuhan iseng menciptakan. Tapi ketika kau merasakan kami tidak bermoral dengan membunuh cicak, kau lihat diksi hadis itu. Diksi hadis itu mengajarkan cara membunuh yang benar supaya dia tidak terzolimi, tidak menderita. Di agama kau nggak diajarkan cara memotong anjing. Boleh dipukul, dipentung sampai kain. Padahal itu anjing ciptaan Tuhan kau. Tapi kalian boleh memukul kain. Demi memuaskan perut kalian. Nggak ada akhlak kalian. Kami umat Islam diajarkan, diam dulu. Ini panjang ini. Kami umat Islam diajarkan supaya tidak menyiksa binatang. Walaupun binatang itu hama, membunuhnya pun ada adab. Kalian anjing ciptaan Tuhan kalian masukkan karung, kalian tombak pantatnya. Katanya, bermoral kalian Kristen itu. Tuhan kalian mati tergantung di tiang salib, kalian masuk surga. Bermoral kalian itu. Bahkan di agama kalian tidak ada cara memperlakukan hewan yang baik dan benar diajarkan sama Tuhan kalian. Cicak, kalian prihatin cicak dibunuh. Tuhan kalian, cicak nempel di dinding kami bunuh, kalian bilang itu aneh. Tuhan kalian digantung di tiang salib, kalian masuk surga, itu tidak aneh. Kalian bilang itu normal. Psikopat kalian ini loh. Cicak hama kami bunuh, kalian keberatan. Peliharalah kecoa cacing cicak di rumahmu sama tikus. Itu ciptaan Tuhan. Sekalian kau pelihara itu. Kalau perlu kau pelihara itu di rumah kau tuh semua kecoa. Jangan kau bunuh kecoa ya. Itu ciptaan Tuhan itu. Kutu di kepalamu jangan kau bunuh itu. Itu ciptaan Tuhan itu. Bahkan tuh apa namanya tuh yang bintit-bintitan di badan kau tuh, kurapan di badan kau, jangan kau hilangkan itu. Itu ciptaan Tuhan itu. Aneh kalian ini umat Kristen. Cicak dibunuh kalian sibuk. Tuhan mati digantung, dijemur di tiang salib. Itu bermoral kayak gitu. Ada aja kalian. Tuh, kalian lihat tuh kemampuan MU tuh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.